Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kalau penlat ketemu virtual gini, nggak enak sebenarnya ya. Nggak bisa tahu langsung, nggak bisa kenalan secara langsung, nggak bisa banyak lah, nggak bisa berinteraksi secara langsung. Cuman karena memang kondisi COVID, kondisi pandemi, sehingga kita tidak bisa meminta sesuatu yang ideal karena kondisinya tidak ideal gitu ya. Saya pengen perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ilhamuddin. Saya dosen UNESA jelas karena jadi DPL saudara semua, dosen pembimbing lapangan. Saya ngajar di jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Rumah saya di Kalijaten, Taman Sidoarjo. Bukan kebetulan, memang idealnya saya juga membimbing KKN yang lokasinya di Sidoarjo. Ada yang rumahnya di Taman? Saya, Pak. Siapa ini? Siapa? Nadia ini. Ya, Pak. Tetangga saya, Pak. Jenengan, Pak. Oh iya ta? Taman Iya, di? saya sepanjang. Oh, aku Kalijaten. Tahu ya? Iya, saya Badarnya. Oh, Tahu. ada yang lain selain Mbak Nadia yang rumahnya Taman? Saya Pak Nadila. Taman mana Mbak Nadila? Puspa Agro Pak. Oh, Puspa Agro. Mbak Nabila juga? Nabila Namira. Iya, rumah saya di Mana? Trosobonya. Oh, Trosobo. Iya. Trosobo itu dekat rumah saya yang sedang dibangun di Kerembangan situ ya. Mbak Sukma juga Taman dah? Mic-nya belum dinyalakan. Mbak, iya. Saya, Pak. Iya. Saya asli Lamongan. Oh, bukan Sidoarjo ya? Bukan, Pak. Sebenarnya idealnya saudara memperkenalkan diri satu persatu, namun nanti tambah makan waktu banyak. Jadi nanti tolong diperhatikan karena saya juga butuh untuk menilai saudara satu persatu meskipun KKN ini adalah kelompok. Nanti di grup WA masing-masing kelompok, karena ini ada 3 kelompok ya, memang saya jadikan satu karena isi penlatnya sama. Jadi nanti di masing-masing grup WA saudara bisa kirim foto yang sekarang boleh, langsung selfie gitu boleh, nanti dikirim di grup WA. Deskripsinya adalah nama lengkap, jurusan, dan alamat domisili atau alamat rumah yang sekarang. Jadi nanti saya biar bisa tahu dari aktivitas saudara saat melaksanakan KKN. Saya langsung mulai saja biar nanti saudara tidak berangan-angan yang panjang. Jadi nanti biar segera menentukan lokasi KKN-nya di mana, program yang dipilih apa. Sebenarnya 2 poin itu untuk hari ini yang perlu disepakati. Sebelumnya ada yang kelompok KKN-nya ini tidak sesuai dengan domisili. Misalkan ada yang ini kan kelompok KKN Sidoarjo. Sebentar. Sidoarjo berapa ini? Sidoarjo 7, Sidoarjo 56, sama Lamongan 17. Iya, benar ya? Benar, Pak. Nah, ada yang rumahnya selain Sidoarjo dan Lamongan? Atau ada yang tidak sesuai dengan kabupatennya?
Saya, Pak. Siapa ini? Oh, Saya Niputu. di kelompok mana Putu? Ini Putu, panggilannya apa? Siapa? Lina, Pak. Lina. Lina aslinya mana? Saya domisili di Jakarta, Pak. Oh, kelompok KKN-nya di? Sidoarjo 7. Oke. Ada yang lain? Selain Lina? Gak ada ya? Berarti semuanya asli Lamongan dan Sidoarjo. Kalaupun tidak asli sana, berarti tempat tinggalnya di sana gitu ya. Asli pribumi berarti ya. Nggak ada yang blasteran. Oke, kita santai aja ya. Santai aja, nggak perlu tegang-tegang. Kalian pakai kaos juga boleh. Pokoknya tetap pakai baju. Jangan sampai lupa nggak pakai baju terus ikut penlat ini. Nggak perlu pakai alma mater nggak apa-apa, tapi nanti setiap kegiatan KKN harus beralma mater gitu ya. Ini masih 41, berarti masih kurang 2. Tolong dicari anggotanya masing-masing ya, atau di woro-woro di grup atau di Japri bagi yang belum masuk. Kalau ini nanti tidak lengkap, jadi saya harus ngabsen satu persatu kalau tidak lengkap. Oke, langsung saja. Terlihat ya? Terlihat? Kelihatan, Pak. Oke. Lihat, Pak. Oke. Jadi untuk KKN Merdeka Belajar ini jumlahnya SKS-nya adalah 3. Kalau sebelumnya itu 2 SKS. Nah, KKN Merdeka Belajar ini sebenarnya tidak begitu berbeda dengan KKN kemarin, KKN yang COVID tahun kemarin, karena program-programnya hampir sama, karena KKN tahun kemarin itu sebenarnya sudah mulai merintis KKN Merdeka Belajar. Nah, ini saudara angkatan 2018 semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah ikut KMP, Kampus Mengajar Perintis, yang programnya Kemendikbud belum ya? Karena kalau sudah ikut itu, bagi mahasiswa yang luar PGSD itu bisa dikonversikan ke nilai KKN sehingga saudara tidak perlu ikut KKN. Nah, kalau semuanya sudah memprogram ini secara reguler berarti dan belum mengikuti KMP berarti saudara harus ikut KKN ini. Nah, ada yang berbeda dari KKN-KKN sebelumnya karena sebenarnya KKN Merdeka Belajar ini totalnya adalah 20 SKS. Namun karena ini saudara masih masa pertama KKN Merdeka Belajar yang pertama, sisa SKS yang lain itu diintegrasikan dengan KKN. Gitu ya. Jadi kalau KKN ini aslinya hanya 3 SKS. Nah, ini yang sedang kita lakukan hari ini. DPL dan mahasiswa melakukan penlat, saya yang melakukan pendidikan dan pelatihan secara online. Kita sedang memakai Zoom dan sudah saya rekam, sudah saya record. Nanti dikirimkan di emailnya KKN, nanti ketua kelompok yang mengirimkan, saya kirimkan dari saya untuk recordnya. Cuman gini, ada kalau KKN Merdeka Belajar ini di kondisi COVID ini sebenarnya kalau bisa di setiap kelompok itu punya talent atau punya kemampuan yang bisa mengedit dan edit video gitu ya. Karena sebenarnya lebih banyak nanti outputnya adalah ke sana juga. Jadi publikasi di 3 kelompok ini, kalau DPL-nya saya lebih suka melihat saudara benar-benar KKN dan KKN-nya dipublish. Dipublish-nya bisa menggunakan video pendek
serta di media massa. Gitu ya. Jadi Penlat ini memang sangat bermanfaat, tolong diperhatikan dengan seksama, sambil ngopi, sambil nyemil, sambil sarapan, sambil kelesetan boleh, yang penting materinya dipahami. Nah, jadi itu ya, jadi saya lebih suka saudara mempublish kegiatan saudara dikemas semilenial mungkin. Saudara kan suka buat vlog gitu ya, tapi diedit yang oke, yang baik. Nah, Penlat hari ini itu menjadi salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UAS. Jadi saudara saya beritahu, untuk nilai KKN itu sebenarnya tidak jauh beda dengan penilaian mata kuliah yang lain. Tetap ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah partisipasi, aspek kedua adalah tugas atau modul atau tugas yang kalian buat sendiri dan dikerjakan sendiri. Yang ketiga adalah Penlat hari ini. Jadi memang kegiatan Penlat ini sangat penting karena menjadi awal saudara akan melakukan KKN. Yang terakhir adalah kegiatan saudara di lapangan. Oke, sih. Ini masih PowerPoint ya? Share screen saya. Selanjutnya, mahasiswa yang tidak ikut Penlat KKN hari ini akan dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dikonversikan untuk nilai Penlat, sehingga tidak akan punya nilai Penlat. Nah, saudara juga diarahkan untuk mensubscribe akun YouTube-nya KKN. Follow juga ke Instagram. Kalau ini bukan Instagram saya ya, bukan YouTube saya, bukan Instagram saya, tapi akun YouTube dan Instagramnya KKN UNESA. Ini sudah saya share screen, jadi tinggal follow aja. Nah, ini yang penting. Ini tolong diperhatikan, karena kita nanti pembimbingannya, komunikasinya hampir 100%, 99% lah. Kita online. Jadi saudara bertemu dengan saya untuk pembimbingan, idealnya memang secara online, tapi karena saya juga berdomisili di Sidoarjo, mungkin yang Sidoarjo kalau misalkan kita butuh saudara konsultasi dengan saya, bisa offline tapi kita janjian dulu untuk melakukan konsultasinya. Nah, KKN Merdeka Belajar yang akan saudara lakukan nanti ditempuh selama 1 semester. Kalau KKN sebelumnya itu hanya sekitar 1 bulan atau 40 hari. Kalau sekarang 3 SKS ditempuh selama 1 semester. Nah, ini ada 5 topik yang harus saudara pilih. Jadi 5 ini tidak perlu dilakukan semua ya, tapi saudara memilih 1 tema. Yang tema pertama adalah proyek kemanusiaan. Saya jelaskan satu persatu. Proyek kemanusiaan ini lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan sosial. Sosial, kebencanaan juga bisa. Misalkan kayak misalkan ketika saudara ada di Sidoarjo ini, ada enggak desa yang mungkin butuh untuk diberikan pemahaman tentang mitigasi bencana. Misalkan saudara bertempat tinggal ada yang di Lapindo misalkan. Kira-kira di sana masih butuh enggak pendampingan atau pemberian motivasi, trauma healing, ataupun pendampingan psikologis atau sosial yang lainnya. Nah, itu sedikit deskripsi tentang proyek kemanusiaan. Termasuk juga kondisi COVID hari ini, kira-kira masih ada enggak desa yang belum bisa mengaplikasikan protokol kesehatan. Nah, itu kira-kira saudara
bisa masuk ke sana untuk proyek kemanusiaan. Kira-kira desa tersebut dalam mengaplikasikan 3M atau 5M sudah maksimal atau belum? Nah, saudara bisa masuk di sana untuk proyek kemanusiaan. Itu ya, kalau sedikit gambaran tentang proyek kemanusiaan untuk jadi bekal saudara menentukan desa dan tema yang akan dipilih nantinya. Yang kedua adalah kegiatan kewirausahaan. Nah, karena meskipun kondisi COVID seperti ini, jadi saudara perlu tahu bahwa setiap desa itu punya anggaran dari Kementerian Desa, PDTT, itu ada dana desa sekitar 1M. Nah, dana 1M itu dikelola masing-masing desa untuk memaksimalkan potensi yang ada di desanya, bukan untuk membangun gapura, membangun balai desa, membangun irigasi, tidak. Meskipun ada slot di sana, namun dana desa yang dari kementerian ini dimaksimalkan untuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk memaksimalkan UMKM, untuk memaksimalkan misalkan desa wisata, memaksimalkan kalau programnya Menteri Desa Gus Halim Abdul Halim Iskandar itu ada yang namanya Desa Surga, semua untuk warga. Jadi sebisa mungkin warga desa tidak sampai keluar dari desanya, bisa hidup di desa dan bisa mencari pekerjaan di desa. Nah, saudara bisa memaksimalkan di sana, termasuk juga pendampingan kewirausahaan jika desa yang saudara tempati itu punya potensi untuk berwirausaha. Gitu ya. Jadi nanti ini saya kasih beberapa pandangan agar saudara nanti bisa memilih program yang tepat sesuai dengan desa yang saudara pilih. Termasuk program proyek di desa. Nah, proyek di desa ini saudara lebih banyak pendampingan ke desa apapun. Jadi proyek di desa ini lebih banyak saudara ikut misalkan imunisasi, terus membantu perangkat desa, membantu administrasinya sekdes, entah dibuatkan aplikasi pembukuan, atau misalkan saudara full di mana kantor desa untuk mengabdikan diri membantu masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu proyek di desa. Nah, kalau asistensi mengajar di satuan pendidikan, ini nanti ada PowerPoint-nya sendiri, namun gambaran umumnya adalah ini seperti PPL atau PLP. Namun ini lebih kontinu selama 1 semester. Saudara akan full di satuan pendidikan yang ada di desa itu, entah di TPQ, entah di TK, entah di SD, entah di SMP, atau di yayasan, yang penting saudara full di sana. Nah, yang dikerjakan banyak, mulai membantu merancang media pembelajaran, membantu membuat RPS, membantu mengajar. Nah, itu contoh asistensi mengajar di satuan pendidikan yang ada di desa tersebut. Nah, kalau proyek independen ini sebenarnya lebih fleksibel ya. Proyek independen ini meskipun bahasanya independen, tapi tetap dilaksanakan secara kelompok. Nah, kalau proyek independen ini masih umum, bebas. Selain keempat topik ini, berarti ini bisa dikatakan proyek independen. Proyek independen itu misalkan saudara membuat terobosan-terobosan yang ada di desa tersebut. Nah, itu yang perlu saudara gali di desa. Nah, satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tema saja. Dari kelima ini, saudara hanya memilih satu. Gitu ya. Nah, KKN ini dilaksanakan secara kolaborasi setiap kelompok. Sehingga
saya akan menilai kekompakan dan kebersamaan saudara. Meskipun nilai KKN itu per individu setiap mahasiswa, tapi tidak bisa dipisahkan dari kolaborasi antar anggota dalam satu kelompok. Kayak misalkan Mbak siapa? Mbak Lina yang Jakarta tadi. Iya, Pak. Kenapa? Lina ya, Mbak Lina. Oke. Misalkan posisi Mbak Lina sekarang ada di Jakarta. Sedangkan KKN-nya di Sidoarjo atau misalkan di Desa Trosobo misalkan. Mbak Lina sebenarnya tidak wajib ke Trosobo. Mbak Lina bisa mengerjakan tugas lain yang masih berhubungan dengan tugas KKN. Misalkan Mbak Lina karena posisinya jauh tidak bisa datang ke Trosobo secara offline. Mbak Lina bisa ditugasi untuk membuat video misalkan. Atau Mbak Lina ditugasi menjadi yang pegang akun Instagram kelompok saudara atau YouTube kelompok saudara atau bagian publikasi di media massa entah online atau offline. Atau misalkan Mbak Lina ditugasi untuk merancang desain pembelajarannya saja yang rumahnya di Sidoarjo itu yang mengaplikasikan. Jadi gitu ya, saudara tidak saya wajibkan untuk berkerumun setiap hari di desa. Jadi untuk ke desa, bahkan di tiga kelompok ini tidak perlu ada pembukaan KKN. Karena pasti berpotensi mengumpulkan banyak orang. Namun, jika kepala desa menghendaki hal seperti itu, monggo. Tapi yang jelas tidak perlu pendampingan dari DPL atau dari saya. Nah, ini saran yang sebisa mungkin saudara pakai. Cari desa yang memang membutuhkan kehadiran saudara. Yang pertama, saya kasih tips untuk mencari desa yang nanti kira-kira dijadikan untuk lokasi KKN. Cari desa yang memang benar-benar butuh bantuan keberadaan saudara atau potensi yang saudara punya untuk ditempati KKN. Yang kedua, cari desa yang aksesnya mudah. Bukan akses jalan saja ya, tapi akses administrasi dan perizinan. Karena kita sambil menunggu perizinan dari Bakesbang Pol Jawa Timur, sebisa mungkin saudara yang punya akses di desa tersebut, itulah yang dijadikan salah satu prioritas. Kenapa seperti ini? Karena kondisi COVID ini, kalau tidak sudah saling mengenal saudara dengan desa yang rencana akan saudara pakai nanti, khawatir pihak desa ini sanksi dengan kehadiran saudara. Karena saudara ini kan juga datang dari jauh, mobilisasi setiap hari juga pasti ada, aktivitas juga ada. Nah, saran yang ketiga ini malah sebenarnya apa bahasanya dalam pesantren itu sunnah muakkad ya, yang sangat dianjurkan. Sebisa mungkin desa yang dipakai itu desa saudara sendiri. Jadi misalkan Sidoarjo 7 misalkan sepakat di desanya siapa gitu. Kalau bisa itu tapi sebenarnya tujuannya adalah diakses tadi itu ya. Kalaupun tidak di desa saudara sendiri, misalkan di desa sebelah, tapi misalkan kepala desanya kakaknya Dinda misalkan. Kakaknya Dinda Agustin misalkan, enggak apa-apa di situ aja. Karena pasti akses akan lebih mudah. Misalkan tidak di desanya Sukma di Lamongan, tapi di desa dua desa di sebelahnya, tapi yang kepala desanya Pak D-nya misalkan. Saya menganjurkan lebih baik di sana. Karena tadi akses saudara tidak akan terkendala akses untuk hal-hal tersebut karena itu menjadi langkah awal saudara untuk
melakukan KKN, akses perizinan keberterimaan masyarakat. Nah, itu penting. Maka kalau saudara punya jalan seperti itu, punya akses seperti itu saya anjurkan untuk seperti itu. Satu kelompok, satu desa, atau satu mitra gitu ya. Jadi kalaupun misalkan saudara memilih di 2 desa, ya nggak bisa. Karena nanti saya juga harus menginput di SIM KKN untuk lokasi atau desa yang saudara tempati. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadwal. Tolong diperhatikan. Meskipun sudah saya share. TOT kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Satuan MPKM, Kepala Divisi KKN, untuk melakukan TOT. Jadi jadi ini aturannya sudah se-UNESA, tidak di kelompok ini saja. Penlat pertama hari ini yang sedang kita lakukan, penlat kedua nanti seminggu lagi. Seminggu lagi itu adalah untuk finalisasi proposal yang saudara harus selesaikan. Jadi saudara punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan proposal rancangan KKN selama 1 semester ini. Pemberangkatan tanggal 23, ini berarti hari apa? Senin atau Selasa? Oh, hari Rabu ya. Pemberangkatan 23 Februari secara online. Supervisi KKN ini nanti saya akan mensupervisi atau mengunjungi, tapi kita nanti lihat sikon aja ya. Termasuk Monef, termasuk seminar hasil KKN ini tanggal 14 Juni. Jadi saudara akan KKN mulai tanggal 23 sampai 14 Juni. Ini penlat kita lakukan 2 hari seperti yang saya jelaskan tadi, tanggal 20 dan 27. Yang harus saudara susun adalah proposal program apa saja nanti yang akan dilaksanakan, menyusun logbook. Nah, setiap hari saudara harus mengupload logbook di SIM KKN. Nah, yang mengupload ini adalah ketua kelompok. Karena gini ya, untuk percepatan saudara juga sebisa mungkin mengupload kegiatan aktivitas di grup WA. Ini untuk percepatan agar saya bisa memberi respon. Di grup WA iya, di SIM KKN iya. Setelah itu saudara menyusun proposal, menyelesaikan proposal, dikumpulkan pada penlat kedua yaitu tanggal 27 dan diunggah ke SIM KKN. Sebelum diunggah nanti dikonsultasikan ke saya. Nah, untuk yang ini mahasiswa menerima topi, spanduk, umbul-umbul, ini tugas dari pusat KKN ya. Nanti ini menyusul saja. Kapan? Saya juga belum tahu. Nanti pasti akan dikabari oleh pusat KKN. Mahasiswa mulai KKN tanggal 23. Ini setelah pemberangkatan, meskipun saudara program atau proposalnya diselesaikan tanggal 27, namun pemberangkatannya tanggal 23 dan ini menjadi awal saudara memulai KKN. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Ini yang saya bilang tadi, setiap saudara ke desa atau setiap saudara melakukan aktivitas KKN, saudara wajib memakai alma mater. Dan ini yang penting juga, ketika saudara berkoordinasi dengan kelompok atau dengan desa atau dengan siapapun, saudara harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan bawa hand sanitizer. Jadi biar tetap terjaga kebersihannya. Termasuk ketika saudara membuat video atau foto
tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai foto-foto atau dokumentasi saudara tidak menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya di dokumentasi saja, tapi ya di keseharian ya harus patuh protokol kesehatan. Saudara juga bisa berkoordinasi dengan pihak desa, pihak manapun, tapi tadi tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketika saudara ke desa atau melakukan perizinan, melakukan aktivitas, jika memang bisa dilakukan dengan 2 orang saja. Jangan ke 15-15-nya datang ke desa. Tidak perlu khawatir itu menjadi penilaian aktivitas saudara, tidak perlu khawatir. Yang lebih penting untuk saudara perhatikan adalah protokol kesehatan dan jangan sampai sering-sering berkerumun. Nah, ini mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni. Mahasiswa melakukan berkoordinasi dengan Kades, staf, tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan sopan santun. Ini yang penting ya. Tata keramanya dijaga karena ketika saudara di sana, saudara menjadi representasi dari lembaga, representasi dari UNESA. Saudara membawa nama baik kampus kita, membawa nama fakultas saudara, membawa nama jurusan, prodi, dan membawa nama baik saudara sendiri, sehingga tata krama itu penting. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook ini seperti yang saya sampaikan tadi. Setiap kelompok nanti akan diberi akun untuk bisa masuk di SIM KKN. Ini saya membimbing saudara secara online melalui SSO dan mengisi kolom saran DPL. Ini saya nanti mungkin ngisinya entah seminggu sekali atau sebisanya, tapi yang penting di WA group itu jangan lupa. Itu agar saya bisa memberikan respon secara cepat. Mahasiswa melakukan program sesuai dengan rancangan yang dibuat. Nah, ini contoh proyek kemanusiaan yang saya jelaskan tadi. Ada mitigasi bencana, ada pokoknya ini tentang kebencanaan, bisa trauma healing, bisa pencegahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana. Ini saya sampaikan cepat aja. Ini contoh misalkan ada di desa saudara atau desa yang saudara pakai untuk KKN, ada kondisi-kondisi sosial yang perlu diberikan bantuan, ini juga bisa dilakukan. Jadi tidak hanya secara dampak fisik seperti bencana tadi, dampak sosial juga bisa ditanggulangi menggunakan program KKN proyek kemanusiaan. Nah, ini contoh pelayanan sosialnya juga. Ini nanti bisa dibaca saja sebenarnya. Misalkan ini kalau di daerah itu ada isu-isu yang menarik. Saudara misalkan punya pengalaman di pendampingan, ini juga bisa dilakukan menjadi salah satu program proyek kemanusiaan. Sebenarnya inti dari proyek kemanusiaan itu adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial yang bisa membantu masyarakat. Nah, ini contoh yang kewirausahaan. Sebenarnya sudah saya jelaskan umum tadi, ini cuman sesuai dengan materi yang ada, bisa meningkatkan pemahaman warga terhadap potensi yang ada pada masyarakat, sehingga potensi yang ada di desa bisa dimaksimalkan dengan baik. Saudara juga bisa melakukan pelatihan kewirausahaan atau mengembangkan UMKM. Saudara juga bisa membuatkan website atau marketplace, tidak hanya di website misalkan entah di Shopee, entah di Facebook, entah di Tokopedia, itu juga bisa menjadi salah satu bagian dari
aktivitas kewirausahaan. Nah, ini pelaporannya. Tolong diperhatikan, laporan dituangkan dalam bentuk PDF dan Word. Kenapa? Kalau PDF ini nanti diupload di SIM KKN. Di PDF ini tidak perlu dilampirkan logbook karena yang diupload di SIM KKN itu terbatas kapasitasnya. Kalau nggak salah 2 MB kalau nggak salah. Nah, yang di Word ini nanti yang di email ke email KKN dan email saya. Karena ini merupakan tambahan dokumentasi kegiatan berupa foto ya. Kalau video ditaruh di Word kan nggak bisa. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus termasuk pendokumentasiannya memakai atribut UNESA, jaket alma mater, dan atau topi jika sudah dikirimkan. Nah ini yang ada di Word. Kalau di PDF nanti kapasitasnya terlalu besar. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Jadi saat seminar hasil itu saudara hanya menyampaikan hasil finalnya. Seminar hasil nanti adalah laporan yang sudah dikonsultasikan ke DPL. Laporan nanti ditandatangani oleh Kades dan DPL. Jadi saudara perlu untuk meminta tanda tangan Kades dan DPL. Ini masih Juni kok, masih lama. Lampiran nanti juga dilampiri logbook dan daftar hadir jika memang ada kegiatan yang offline di desa tersebut. Nah ini emailnya, laporan ini dikirim yang Word dikirim ke email UNESA, yang PDF diunggah di SIM KKN. Nah ini contoh, ini ya format proposalnya ya. Ini yang proposal yang harus saudara upload di tanggal 27. Halaman judul, logo UNESA, halaman pengesahan DPL. Kalau ini pengesahannya saya saja, tidak perlu lurah atau kepala desa karena itu nanti di laporan. Jadi pendahuluan berisi analisis situasi. Ini potensi desa yang melatar belakangi saudara memilih desa itu dan melatar belakangi mengapa memilih program tertentu di desa tersebut. Jadi potensi desa yang ada itu tolong diungkap sesuai dengan program yang saudara pilih. Jika misalkan saudara memilih proyek kemanusiaan, maka potensi desa yang saudara ungkap atau saudara tulis adalah yang berhubungan dengan mengapa saudara memilih program tersebut di desa itu. Misalkan potensi saudara pengen melakukan kewirausahaan, maka potensi desa yang saudara tulis, saudara ungkap adalah potensi-potensi desa yang berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, masalah yang dihadapi apa di desa tersebut? Kendalanya apa? Ini yang perlu diungkap. C. Rencana pemecahan masalah. Jelaskan program yang akan dikembangkan, utama dan tambahan. Dari potensi desa yang ada, saudara memilih program tertentu, dalam menjalankan itu nanti ada masalah yang dihadapi desa itu sehingga potensi desa tidak bisa maksimal, maka kehadiran saudara adalah untuk membantu memecahkan masalah. Melalui apa? Secara operasional adalah berbentuk program. Program ini bentuknya bagaimana? Berupa kegiatan rutin atau insidentil yang saudara rancang selama 1 semester. Maka selama 1 semester di KKN nanti, saudara harus membuat yang namanya program kerja, ya, atau program yang akan dikembangkan dan dilaksanakan. Nah, rencana pelaksanaan kegiatan itu juga dituangkan dalam bentuk logbook atau tabel gitu ya. Misalkan tanggal sekian programnya apa, deskripsi programnya seperti apa. Saya butuh untuk dituangkan penanggung jawabnya siapa. Tolong dicatat ya. Jadi untuk logbook atau programnya nanti bentuknya
Yang pertama, waktu, kapan itu dilaksanakan. Kolom kedua adalah program atau kegiatannya bentuknya apa. Sebisa mungkin dideskripsikan. Kolom ketiga bisa diisi siapa penanggung jawabnya. Nah, yang terakhir ini personalia atau personil anggota kelompok. Jadi ini kalau misalkan saudara mau memodifikasi sebenarnya tidak hanya nama dan jurusannya, tapi nama, jurusan, dan keahliannya apa. Gitu ya. Misalkan Sukma biologi ahli memahami tanaman misalkan. Nggak apa-apa itu dituangkan itu ya. Ini untuk laporan. Laporan ini hanya meneruskan dan melihat hasil kegiatannya saja. Jelas ada cover, halaman pengesahan tadi yang ditandatangani DPL dan Kepala Desa, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau dokumentasi kegiatan saudara. Kalau yang di SIM KKN tidak perlu banyak fotonya. Kalau di Word yang dikirimkan di email KKN dan ke email saya, itu harus full, banyak, dan bagus-bagus. Pendahuluan sama seperti proposal tadi, namun di sini ditambahkan pihak dan unsur, ini bukan unsur ya, tapi unsur aja. Unsur yang mendukung program tersebut, termasuk rencana programnya dituangkan yang sudah dibuat, hasil kegiatannya apa. Termasuk gini, ketika saudara membuat rancangan program, tapi saat pelaksanaan nanti salah satu atau salah dua kegiatan saudara tidak ada di rancangan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini nanti teknis untuk seminar hasil dilaksanakan secara online tanggal 14. Selain saudara membuat laporan akhir, saudara juga membuat artikel atau ringkasan hasil KKN. Panjangnya berupa 5-7 halaman, disertai foto yang bagus. Seminar nanti dengan saya, kalau seminar nanti masing-masing kelompok, saudara bisa melibatkan kepala desa, tidak melibatkan juga tidak apa-apa. Mahasiswa nanti wajib mengakomodir masukan dari para peserta. Artikel nanti berisi ini sederhananya, pendahuluan hasil pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut untuk KKN gelombang selanjutnya. Artikel yang sudah diperbaiki nanti lagi-lagi dikirim ke email KKN UNESA. Nah, ini ada hadiah. Makanya kenapa saya tadi itu memotivasi dan suka saudara membuat video dokumentasi yang baik, agar ketika nanti video yang saudara buat itu bagus, baik, kualitasnya oke, kontennya menarik, tampilannya keren, ketika diupload di YouTube di YouTube KKN UNESA dan Instagram, ini menjadi video yang oke dan mendapatkan atau apa ya, lebih baik dari antara video yang lain lah, sehingga bisa menang untuk mendapatkan hadiah dari Pusat Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Divisi KKN. Jadi kegiatan KKN bisa didokumentasikan dari video yang menarik, dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah di channel akun KKN. Lah ini caranya gimana? Dikirim di email KKN aja, nanti ada petugas yang mengupload. Video yang diunggah nanti dikirim ke email KKN, video yang diunggah ke akun Instagram juga dikirim ke KKN pm.unesa@gmail.com. Mahasiswa dimotivasi untuk mensubscribe, lagi-lagi kita disuruh mensubscribe YouTube dan follow akun Instagramnya KKN. Video yang mendapat like terbanyak akan mendapatkan hadiah yang menarik
besaran hadiah akan diumumkan di laman SIM KKN. Kalau kemarin kalau nggak salah juara satunya dikasih 3 juta. Lumayan. Nanti paling naik lah. Kita usulkan biar dapat banyak. Informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan melihat SIM KKN. Cukup? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas atau enggak memperhatikan? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Enggak ada pertanyaan? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Sekali lagi saya ingatkan, tolong pilih desa yang aksesnya mudah. Karena itu yang membuat saudara nyaman dan maksimal dalam melaksanakan KKN. Akses mudah itu yang seperti apa? Bisa misalkan saudara menjadi petugas desa misalkan, atau saudara punya hubungan baik dengan kepala desa, atau sekdes, atau siapapun lah perangkat desa. Atau misalkan orang tua saudara jadi kepala desa, di sana aja. Atau paman, Pak D. Karena gini, saya yakin setiap desa pasti punya potensi. Gitu ya. Jadi sehingga saudara tidak perlu memilih desa yang sebagaimana, karena pasti setiap desa punya potensi. Sehingga karena setiap desa punya potensi desa yang unik, yang beda-beda, maka alternatif yang kedua yang saudara cari adalah cari akses yang mudah. Biar saudara tidak ribet perizinan, saudara tidak ribet melakukan kegiatan, saudara tidak ribet melakukan aktivitas KKN. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini siapa ini yang nggak masuk ini? Ayo. Ini sudah saya capture, nanti bisa saya lihat. Nanti tolong yang nggak ikut penlat, suruh japri saya ya. Ketua kelompok, nanti tolong diingatkan anggotanya. Karena sebenarnya kalau saya sih yang penting saudara paham, kalaupun tidak ikut enggak masalah, yang penting kelompoknya tetap solid dan bisa memahamkan. Tapi karena aturan, jadi saya harus mengikuti aturan yang ada. Karena nilai penlat ini sama dengan nilai UTS. Kecuali enggak ikutnya dengan alasan yang sangat logis. Misalkan saya berada di pedalaman, Pak, enggak ada sinyal internet. Saya HP saya rusak, Pak, karena kemarin habis marah-marah sama pacar. Laptop saya lagi di Pegadaian, Pak, karena kemarin buat beli apa gitu enggak. Kalau alasan-alasan seperti itu saya masih bisa menerima. Ya. Tidak ada pertanyaan? Nah, kira-kira aja. Sidoarjo 56 kira-kira di desa mana dan programnya apa? Kira-kira aja. Atau kelompok atau yang lain lah anggotanya, silahkan. Saya dari kelompok 56 Sidoarjo. Iya. Kalau saya kira-kira di desa Kalakanyar Sedati, Pak. Itu desamu ta? Bukan sih. Kenapa di sana? Ingin mengembangkan UMKM-nya di sana, Pak. Banyak tambaknya ya di sana ya? Iya. Nanti saya bisa mancing di sana. Kenal sama lurahnya, Mas Vicky? Belum sih, Pak. Oke. Masih rencana aja ya. Oke, ide bagus, tapi yang penting aksesnya ada ya, Mas Vicky ya? Iya, Pak. Akses ada, mudah,
Jadi saudara tidak perlu diribetkan untuk meminta surat izin ke kampus lah, surat izin dari kampus, surat izin dari UNESA, karena itu nanti kasihan saudara. Ya, kasihan Mas Vicky dan kelompok ya. Iya. Kalau saya tidak menuntut saudara harus mengembangkan apa, tapi yang penting tadi, tolong diperhatikan kalau DPL-nya saya, karena DPL-DPL yang lain juga bervariasi ya. Yang penting aksesnya mudah. Jadi ya, tolong dipahami ya. Karena saya memikirkan saudara, kalau aksesnya nanti sulit, saudara nanti yang akan kebingungan. Gitu ya. Oke. Terus Sidoarjo di mana ini? Sidoarjo 7. Kira-kira di mana? Ojo nang desoku lho. Kira-kira di mana Sidoarjo 7? Ketua kelompoknya Mbak siapa tadi? Mbak Nabila? Saya, Pak. Oh, Mas Yoga. Nanti Ya, yo. Pak. Kalau gambarannya itu di daerah itu, Pak, yang banyak kerajinan, kayak daerah Jetis sama Tanggulangin. Berarti rencana mengembangkan kewirausahaan kamu ya? Ya, sekiranya seperti itu. Ada akses? Itu ada itu teman saya SMA. Oh, teman SMA-mu jadi lurah? Enggak, ya apa itu kenal gitu loh, Pak. Oke, sip, keren. Kalau Lamongan, bangun tambak. Ini Pak, rencana kelompok kami itu mau memilih di desa dekat Agung, Kecamatan Sugiyo. Nah, di sana kita ingin mengembangkan wisata yang ada di sana, Pak. Karena di sana ada wisata yang masih baru dan itu kayak sarana prasarananya juga itu masih minim dan masih belum terkenal gitu, Pak. Jadi masih butuh inovasi-inovasi baru gitu. Wah, keren itu, keren. Mbak Sukma, kalau itu jadi salah satu dasar Mbak Sukma dan tim ingin mengembangkan itu, saudara bisa ini kok, mengajukan proposal PHBD. Tahu? Ada yang pernah dengar? Apa itu, Pak? Nanti saya share ya, saya juga, karena kebetulan saya juga di tim bidang kemahasiswaan di universitas, itu nanti bisa didanai oleh kementerian. Kemarin ada yang sudah didanai satu kelompok 40-50 juta. Pernah dengar desa ndi sing legene akeh itu menganti itu? Itu Gresik, Pak. Oh iya, Gresik. Legen itu Tuban, Pak. Ono legen desa wisata yang ini, dia mengembangkan potensi desa wisata yang jadi panen apa itu? Buah legen itu apa? Entah, Pak. Iya. Apa? Siwalan. Oh, Siwalan. Jadi dia mengembangkan desa wisata itu sehingga kemarin didatangi Menteri Desa kok. Jadi nanti tak kirim contoh-contoh bukan proposal sih, pengumuman tentang pengajuan proposal PHBD. Aku lupa singkatannya juga. Tapi yang jelas itu seperti program pengabdian yang didanai oleh kementerian dengan dasar proposal tersebut memang mengembangkan potensi desa dengan maksimal. Gitu ya? Baik, Pak. Oke, keren. Enggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada siang. Pak, sebentar izin bertanya. Oh iya, silahkan. Ini saya masih bingung. Yang konsep dari kelompok saya itu tadi termasuk proyek kewirausahaan apa proyek desa ya, Pak? Proyek di desa. Oh, nggih, makasih, Pak. Ya. Proyek di desa. Ada lagi? Nggak ada. Kalau cukup,
jangan lupa setelah ini selfie atau kirim foto terbaik yang sudah pakai make up. Kalau yang cowok yang sudah mandi, kalaupun nggak mandi juga nggak apa-apa, pakai HP yang kameranya oke, tapi jangan sampai ketika melihat foto yang saudara kirim, saya terus ketemu langsung, terus saya pangling ya. Jadi fotonya boys, pas ketemu luwih boys misalkan. Jadi saya nanti bingung nanti. Karena memang nanti kita kebanyakan adalah online dan virtual, sehingga saya butuh untuk mengetahui saudara ini yang mana, namanya siapa, dan dari jurusan apa, terus asalnya dari mana. Jangan lupa dikirim di WA grup masing-masing kelompok, jangan dikirim di grup WA-nya kelompok lain. Nanti saya bingung menilainya ya. Gitu ya. Oke, Iya, Pak. semoga pertemuan kita pagi hari ini bermanfaat, mendapatkan berkah, dan menjadi sebab lancarnya pelaksanaan KKN selama 1 semester ini. Meskipun selama 1 semester, tapi saudara tidak saya wajibkan untuk setiap hari ke desa, tapi yang tetap ada program dan tujuan yang hendak dicapai, dan sebisa mungkin itu sesuai dengan rencana saudara dan diridhoi oleh Allah. Amin. Saya tutup pertemuan siang hari ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua tetap sehat, tetap bahagia, dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan normal, dijauhkan dari virus COVID-19 dan segala macam penyakit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak.